Hari ini Ibu bertemu dengan kalian dan kalian masih dalam keadaannya sehat walafiat. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan ketika kalian di rumah saja. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kita sudah tempuh selama 3 pertemuan kali lalu. Dan semoga kalian masih ingat pelajaran kali lalu ya. Kita sudah belajar tentang bentuk akar dan menyederhanakan bentuk akar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama bagaimana sifat-sifat bentuk akar. Dan untuk itu, mari perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita akan belajar sifat-sifat bentuk akar. Kita mulai dari sifat pertama, yakni sifat penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Nah, untuk sifat ini kita ingat A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B akar C. Untuk pengurangannya A akar C kurang B akar C sama dengan A kurang B akar C. Nah, perhatikan ya, untuk sifat penjumlahan dan pengurangan, nilai di bawah akar itu harus sama. Ini, lihat ini. Ini akar C, akar C, akar C, akar C. Jadi, untuk sifat penjumlahan dan pengurangan, nilai di bawah akar harus sama. Mari perhatikan contoh berikut ini. Misalnya 5 akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, ini berarti operasi penjumlahan yang terjadi ya, ini operasi penjumlahan. Nah, sekarang kalian perhatikan ada nilai di bawah akar sama, yakni sama-sama akar 2. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita tinggal menjumlahkan angka yang ada di depan akarnya. Jadi tinggal 5 ditambah 3, akar 2-nya tetap di belakang. Karena ini tadi ya, karena akar 2-nya sudah sama. Jadi tinggal kita ambil angka 5 dan 3. Jadi 5 tambah 3 hasilnya 8 akar 2. Bagaimana? Nah, sekarang kita lanjut. Misalnya Ibu berikan soal pengurangan. Contohnya misal 4 akar 3 dikurangi 6 akar 3. Nah, ini juga sama ya, nilai di bawah akarnya sama, yakni sama-sama akar 3. Maka kita tinggal hitung angka di depannya saja. Jadi 4 kurang 6 akar 3-nya tetap. Nah, sekarang berapakah 4 kurang 6? Betul, negatif 2. Jangan lupa akar 3. Mudah kan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau Ibu berikan 2 akar 2 ditambah 3 akar 3? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa nilai di bawah akar harus sama. Sekarang lihat ini, yang ini akar 2 dan yang ini akar 3. Nah, karena nilai di bawah akarnya tidak sama dan akar 2 dan akar 3 ini merupakan bentuk akar yang paling sederhana, sehingga jawabannya ya tetap seperti ini, tidak bisa diapa-apakan lagi. Jadi jawabannya tetap 2 akar 2 tambah 3 akar 3. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana kalau Ibu berikan soal 4 akar 3 ditambah akar 12. Nah, yang ini juga nilai di bawah akarnya, yang satu akar 3, yang satu akar 12. Seperti yang Ibu bilang tadi sebelumnya, kalau nilai di bawah akar tidak sama, maka hasilnya tetap. Tapi, hati-hati, akar 12 ini seperti yang sudah dipelajari minggu lalu adalah bukan bentuk akar sederhana. Jadi harus disederhanakan dulu. Nah, sekarang bagaimana kerjanya? Kita kerja sederhanakan dulu. Ini 4 akar 3-nya tetap ditambah
akar 12 berubah menjadi 4 dikali 3. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Akar 4 dikali 3 itu kemarin sudah kita pelajari, bisa ditulis sebagai akar 4 dikali akar 3. Nah, akar 4 hasilnya 2, akar 3-nya sudah sederhana, jadi 2 akar 3. Paham ya? Maka sekarang kerjanya di sini 4 akar 3-nya tetap ditambah akar 4 ini menjadi 2 akar 3. Maka sekarang langkah selanjutnya tinggal kita lihat, oh ternyata nilai di bawah akar sudah sama-sama akar 3. Jadi tinggal hitung depannya saja. Tinggal 4 ditambah 2 akar 3. 4 tambah 2, 6 akar 3. Selesai. Seperti itu. Jadi intinya untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar, ingat nilai di bawah akar harus sama. Ingat nilai di bawah akar harus sama. Nah, jika tidak sama, maka sederhanakan dulu. Jika kalian masih tidak paham, silakan kalian baca di bahan ajar. Banyak penjelasan di sana. Nah, kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Sifat kedua adalah sifat perkalian pada bentuk akar. Nah, sifat perkalian pada bentuk akar, kamu tinggal ingat A akar C dikali B akar D itu sama dengan A dikali B akar C dikali D. Jadi sifat ini menyimpulkan bahwa jika ada operasi perkalian pada bentuk akar, maka angka yang di depan dikalikan dengan angka yang di depan, sedangkan angka yang di belakang, yang di bawah akar, angka yang di bawah akar dikalikan dengan angka yang di bawah akar. Nah, apakah nilai di bawah akarnya harus sama? Tidak harus ya. Ini kalian lihat di sini akar C, yang di sini akar D. Jadi nilai di bawah akar tidak sama, bisa dikalikan, tapi tidak bisa ditambah atau dikurang seperti di sifat pertama tadi. Ingat, tambah dan kurang tidak bisa, tapi kalau dikalikan nilai di bawah akar itu bisa. Nah, mari kita perhatikan contoh. Misalkan ibu berikan soal 3 akar 2 dikali 4 akar 3. Nah, kita tinggal hitung 3 dikali 4. Angka depannya dikali dengan angka depan. 3 dikali 4. Lalu nilai di bawah akarnya tinggal dikali. Akar 2 dikali akar 3 berarti 2 dikali 3. Nah, 3 dikali 4 itu hasilnya 12, betul. Akar 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah perhatikan bahwa nilai di bawah akar harus sudah yang paling sederhana. Apakah akar 6 kemarin sudah sederhana? Ya, betul. Kalau kalian ingat pelajaran kemarin, akar 6 itu sudah sederhana. Sehingga hasil ini selesai, 12 akar 6. Tapi jika nilai di bawah akar ini belum sederhana, yang ini belum sederhana, maka harus ubah seperti cara yang sebelumnya tadi. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan ke sifat ketiga, yaitu sifat pembagian pada bentuk akar. Nah, untuk sifat pembagian, ingat akar A per akar B itu sama dengan akar A per B. Jadi kalau ada nilai di bawah akar dibagi, maka kita bisa kerjakan sekalian. Nah, kita perhatikan contoh. Jika ada soal akar 8 dibagi akar 2, maka bisa dikerjakan sebagai akar 8 dibagi 2. Akar 8 dibagi 2 menjadi akar 4. Nah, akar 4 menjadi 2. Nah, siswa-siswi sekalian, itulah 4 sifat pada bentuk akar. Ingat, kita ulang kembali, ada
sifat penjumlahan dan pengurangan A akar B plus minus C akar B menjadi A bisa tambah atau kurang dengan C akar B. Sifat yang kedua, sifat perkalian. Kalau ada akar A dikali akar B, bisa saya tulis sebagai akar A dikali B. Dan yang ketiga, sifat pembagian. Jika ada akar A per akar B, itu sama dengan akar dari A per B. Silakan kalian lanjutkan dengan mengerjakan LKPD 5. Dan jika masih tetap kesulitan, silakan baca kembali materi yang ada di bahan ajar. Nah, untuk LKPD 5 ini, kalian harus kumpulkan sesuai jadwal di sekolah pada sore hari. Ingat, kerjakan secara mandiri. Jika masih kesulitan, kalian bisa konsultasikan dengan ibu di dalam aplikasi Edmodo dan atau berdiskusi dengan teman kalian yang lebih bisa. Ala bisa karena biasa. Seringlah berlatih, maka kau akan menjadi bisa matematika. Sekian pelajaran hari ini. Selamat pagi. Sampai jumpa.